Setiap kali pria Jepang ini merokok, dia akan menempelkan puntung rokok di asbak. Mata-mata wanita ini mendapatkan satu ide setelah melihatnya. Ketika tidak ada orang di sekitar, dia diam-diam mengoleskan racun di lekukan asbak. Tiba-tiba, Sakata, si orang Jepang membawa pasukannya datang. Mereka akan melindungi keselamatan sang ketua. Tapi ketua yang percaya diri menolaknya. Sejauh ini, bisnis kita sangat aman. Di ruang diskusi, mata-mata wanita ini sengaja membawa teh, agar ketua bisa meletakkan rokok di tangannya. Mayor Sakata, silakan minum teh. Melihat ketua memasuki perangkapnya, mata-mata ini segera keluar dari ruangan, agar tidak dicurigai. Saat ini, mereka sedang mengobrol dengan asik. Tak disangka, detik berikutnya, mulut ketua mulai berbusa. Ketua. Ada apa ketua? Mayor itu sangat ketakutan dan membawanya ke rumah sakit. Lalu segera menutup lokasi kejadian, agar semua orang tetap berada di sana. Dokter forensik datang untuk menyelidiki dan mencari bukti. Mereka mengambil gelas air yang diminum ketua saat itu, dan puntung rokok yang dihisap. Setelah itu, dibawa kembali ke laboratorium pengujian. Hasil pengujian keluar, ketua memang terkena racun. Mungkinkah teh itu beracun? Wen Xiu yang membawa teh itu. Apa kamu yakin ada racun di dalam teh? Tapi asap rokoknya yang mengandung racun. Sakato tidak percaya. Dia yang memberikan rokok ini kepada ketua. Bagaimana bisa ada racun? Dia juga merokok. Tapi dia baik-baik saja. Sakato menduga bahwa dokter forensik melakukan kesalahan. Mayor Sakata, kami tidak mungkin salah. Kami menguji puntung rokok dan teh. Dan memang terdeteksi racun di puntung rokok. Racun ini sangat berbahaya. Sedikit racun ini sudah sangat mematikan. Ada apa sebenarnya? Keduanya kebingungan. Tapi mereka hanya bisa membebaskan orang-orang di lokasi kejadian. Wen Xiu si mata-mata berencana untuk mengalihkan pemikiran mereka. Dia menemui Lily, tangan kakak ketua, dan bertanya apa yang terjadi. Aku sudah menemukan bahwa kejadian ini tidak dilakukan oleh orang-orang daging kami. Kalian sudah menemukan pelakunya? Belum. Dia keracunan setelah menghisap rokok Mayor Sakata. Mungkinkah Mayor Sakata ingin mencelakakan ketua? Mustahil. Lalu, apakah seseorang ingin mencelakakan Mayor Sakata? Tapi ketua secara kebetulan menghisap rokok itu? Mungkin saja. Spekulasi Wen Xiu tidak hanya membebaskan dirinya dari kecurigaan, juga berhasil mendapatkan kepercayaan Lily. Bagaimana kondisi ketua sekarang? Apa kata dokter? Untungnya, ketua selamat. Dia sudah sadar. Wen Xiu diam-diam terkejut, karena ketua tidak mati keracunan. Tapi Wen Xiu tetap tersenyum. Lalu dia mengajukan permintaan untuk mengunjungi ketua. Aku akan menjenguknya sepulang kerja. Iya. Dalam sekejap, Wen Xiu menyampaikan kabar ketua yang selamat keluar. Sasaki ini seperti siluman. Racun semacam ini juga tidak mematikannya. Dia tidak mati, tapi sekarang kondisi mereka sedang kacau. Kapten memutuskan untuk mengalihkan perhatian mereka. Dia menggunakan pengkhianat untuk menyebarkan kabar palsu, bahwa malam ini dia akan membakar gudang mereka. Namun nyatanya, mereka ingin mengutus orang untuk membunuh ketua. Mendengar kabar ini, Mayor Sakata dan Lily segera mengumpulkan pasukannya, dan bersiaga di sekitar gudang. Tapi setelah menunggu lama, mereka tidak menemukan siapapun datang. Sementara itu, Wen Xiu menggunakan alasan berkunjung, berhasil menemukan bangsal ketua. Mata-mata wanita ini pura-pura datang untuk merawat pria Jepang ini. Detik berikutnya, dia mengambil pisau ketika mengupas apel. Prajurit Jepang di belakangnya melihatnya, segera mengeluarkan pistol dan menembak Wen Xiu. Di saat kritis, untungnya rekan Wen Xiu tiba tepat waktu, dan membunuh prajurit Jepang itu. Mereka mengenakan jubah putih dokter, dan berjalan keluar dari pintu rumah sakit. Ketika para prajurit menerima kabar ini, semua sudah terlambat. Bodoh, mereka hanya ingin mengalihkan perhatian para prajurit itu. Mereka tidak akan datang untuk membakar gudang sama sekali. Tujuan mereka hanya untuk membunuh ketua Sasaki. Cepat ikut aku. Iya. Sejumlah prajurit Jepang bergegas pergi ke rumah sakit. Tapi ketua sudah meninggal. Mereka sangat marah. Mayor Sakata di samping memperhatikan tas di atas meja. Tas siapa ini? Ini tas Wen Xiu. Sepertinya Cai Biao dan Wen Xiu berkomplotan. Kita semua ditipu oleh jalang itu. Bodoh. Kalau begitu, dia pasti ikut terlibat dalam pembunuhan ketua. Pasti dia pelakunya. Usai berbicara, mereka mendapat kabar buruk lagi. Gudang pasokan mereka terbakar. Prajurit Jepang mengamuk. Mereka masuk dalam perangkap beruntun. Untung kita sudah melakukan persiapan. Kita sudah memindahkan bahan-bahan yang penting. Aku mempercayakan hal ini kepada Wen Xiu. Mereka bergegas pergi ke lokasi pemindahan untuk memastikan hal ini. Tapi ketika mereka membuka peti-peti itu, di dalamnya hanya berisi barang pecah belah. Wen Xiu, aku akan mencabik-cabikmu. Setelah itu, prajurit Jepang segera menutup jalan keluar kota, dan memburu markas persembunyian prajurit rute ke-8. Tapi tidak menemukan siapapun. Komandan segera mengadakan rapat darurat. Masalah ini segera sampai di telinga prajurit rute ke-8. Mereka teringat bahwa pengkhianat Wang Biao adalah orang yang tamak. Kapten mendapatkan satu ide. Dia memutuskan untuk menggunakan Wang Biao menyerang prajurit Jepang. Pengkhianat pergi ke markas prajurit Jepang untuk mengikuti rapat. Tiba-tiba, satu koin uang jatuh di depannya. Mata Wang Biao langsung berbinar-binar ketika melihat uang itu. Kesempatan datang.
Prajurit rute ke-8 yang berjaga di sekitar menutupi matanya. Siapa itu? Jangan main-main. Sakit sekali, jangan bermain-main lagi. Siapa kamu? Ketika Wang Biao membuka matanya, dia tidak menemukan siapapun di sekitar. Dia berpikir bahwa dia hanya bertemu dengan perampok saja. Dan mengabaikan hal ini, dia mengambil tas dan bergegas ke lokasi rapat. Rapat kali ini, terutama membahas strategi untuk menangkap prajurit rute ke-8. Karena Wang Biao sangat familiar dengan lokasi di sini, komandan memintanya untuk membuat strategi yang bagus. Baik, tak disangka, ketika tasnya terbuka, di dalamnya berisi bom waktu. Wang Biao tertegun, dan tidak berani berbicara sepatah kata pun. Karena dia yang membawa bom itu masuk. Jika komandan mengetahui hal ini, dia pasti akan dihukum mati. Jadi Wang Biao berbohong bahwa dia lupa membawa dokumennya. Bodoh. Kamu tidak membawa informasi sepenting ini, dasar bodoh. Wang Biao menahan omelan komandan, dan duduk dengan panik. Mayor Sakata di samping memperhatikannya. Wang Biao, apa yang kamu lakukan? Aku akan pulang dan membawanya. Dia pikir dia bisa membawa bom keluar dengan cara ini. Tapi komandan menghentikannya. Kami tidak punya waktu untuk menunggumu. Gawat. Bom akan meledak. Kalau aku mengatakannya, aku akan mati. Tapi kalau aku tidak mengatakannya, aku juga akan mati. Bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan? Ketika semua orang sedang memerhatikan dokumen, Wang Biao buru-buru meletakkan tasnya di bawah meja. Lalu menendangnya ke seberang. Tapi jaraknya masih terlalu dekat. Jika bom itu meledak, dia akan terluka sekalipun tidak mati. Dia berdiri dan berkata kepada komandan, bahwa meskipun dia tidak membawa dokumennya, dia telah mengingatnya. Dia bisa menceritakannya di depan peta. Baguslah, prajurit Jepang berpindah ke depan peta, dan mendengarkan omong kosongnya. Wang Biao berpura-pura melindungi komandan, dengan sengaja berdiri di depannya. Dia tidak hanya terlepas dari kecurigaan, juga berhasil mendapatkan imbalan besar. Tapi prajurit yang berada di belakang tidak seberuntung Wang Biao. Mereka semua meledak dan mati. Kenapa ada bom di ruang rapat ini? Apakah bom bisa berjalan sendiri? Kamu, selidiki hal ini. Kalian harus menyelidiki. Siapa yang menaruh bom di markas militerku? Baik, tapi semua yang ada di ruang rapat sudah diledakkan. Dan tidak meninggalkan petunjuk apapun. Komandan tidak tahu bahwa hal ini terjadi berkat Wang Biao. Prajurit rute ke-8 pun berhasil membunuh lebih banyak prajurit Jepang. Dan mempermainkan mereka. Rute ke-8 juga berhasil membawa Wen Xiu keluar dengan selamat, agar dia melakukan misinya di tempat lain. Prajurit Jepang ingin merebut daerah kita? Tidak semudah itu. Rakyat kita bukan orang yang mudah dikalahkan. Dengan kecerdasan mereka, mereka berani maju melawan musuh. Akhirnya mereka berhasil mengusir prajurit Jepang keluar dari China, dan membuat para rakyat menjalani kehidupan yang damai. Mereka adalah pahlawan besar, yang pantas kita hormati.